Hello Church, welcome to GPMRI Worship Service. Happy New Year untuk kita semua. Karena pertolongan Tuhan sajalah kita dapat melalui tahun 2021 dan kita dapat memasuki tahun 2022. Jika Tuhan telah menyertai setiap perjalanan kita pada tahun 2021, saya percaya Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di tahun 2022. Dan pada hari ini anugerahnya dinyatakan kepada setiap kita. Allah memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Ibadah bukanlah inisiasi manusia saja, tetapi ada inisiasi Allah untuk dapat dekat dengan umatnya. Oleh karena itu, mari bersama kita meresponi panggilan Allah ini dengan penuh sukacita. Tapi mari sebelumnya kita menenangkan hati kita sejenak. Kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Jika kami masih berdiri di tempat ini ya Tuhan, jika keberadaan kami masih dapat eksis di dunia ini, bahkan lebih lagi, jika kami masih dapat beribadah pada hari ini ya Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Mu semata.
tidak ada satupun dari setiap kami yang mampu mengendalikan 1 mili saja dalam perjalanan hidup kami. Kerapuhan dan kebobrokan diri kerap melekat dalam diri kami ya Tuhan. Menjadikan diri kami sebagai seorang pribadi yang lemah dan bapa. Namun jika rahmat dan anugerah-Mu yang mulia itu masih dapat kami terima, itu semua bukanlah karena kuat dan gagah kami semata, but it's only by your mighty grace for us. Sungguh kami bersyukur kepadamu atas undangan ibadah yang mulia pada setiap kami. Dan biarlah melalui undangan ibadah ini kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang sungguh merindukan Engkau. Menjadi pribadi yang mencintai firman dan setiap perkataan-Mu dalam setiap lini kehidupan pribadi kami. Bahwa kami semakin dekat dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Inilah setiap doa kami yang kami hanturkan kepadamu. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah panggilan beribadah untuk kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Let's pray together. God, the world around us is changing constantly day by day. But now we've come together in this moment to celebrate that you never change. You're faithful for us. You're God who is good for us. We want to believe that you're still in control for everything. Even though the world is shaking, the earth is shaking. Kami mau percaya Tuhan, Engkau pegang kendali atas hidup kami. Di tahun yang baru, Engkau yang memegang jalan hidup kami Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau naikkan pengakuan kita, kepercayaan kita bahwa Jesus is more than enough for us. Jesus is enough. Let's say together. When the mountains fall and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Come on, say your love is powerful. Your love is powerful. These shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace surrounds us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain or life in your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Dengan segenap keyakinan kita, segenap hati kita, mari kita nyatakan bersama. Mari kita mengatakan, when the mountains fall, when the mountains fall and the sea turns
Mika 7 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran-pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Di hadapan Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun, mari saja kita semua, jemaat ini kasih Tuhan, tunduk di hadapannya, rendahkan hati kita, membawa segala isi diri kita, baik yang baik maupun baik yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita terbuka di hadapannya. Di hadapan Yesus, di hadapan Allah yang kasih setianya tak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Mari ambil waktu pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan kita. Allah yang penuh kasih setia. Terkadang Tuhan, karena kekhawatiran kami, karena ketakutan kami akan ketidakpastian kehidupan ini, kami kemudian berusaha mengambil jalan pintas dan terkadang tak lepas dari dosa dan mendukakan hati Tuhan. Untuk itu saat ini kami mohon ampun ya Tuhan. Mungkin karena kami kurang percaya pada penyertaan Tuhan. Mungkin karena kami menginginkan sesuatu yang lebih simpel, lebih gampang, sehingga kami mendukakan, menyedihkan hati Tuhan. Untuk itu kami mohon dalam ibadah ini Tuhan, saat kami berkumpul bersatu, dimanapun kami berada saat ini, kami rindu. Kami buka hati kami, dan kami mohon ampun atas setiap yang kami lakukan yang kurang berkenan di hati Tuhan. Dan kami saat ini rindu menyerahkan hati kami saat kami memuji Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu. Biar kami boleh bersatu hati, memberikan yang terbaik dari hati kami untuk Tuhan. Fokus pada satu hal, untuk-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh mulai tahun ini dengan fokus kami yang benar, hanya pada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Kami serahkan hati kami, internet, segala yang kami pakai, untuk bisa mendukung ibadah kami, hati kami tertuju terus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami serahkan hati kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, hanya satu hal yang last forever, hanya satu hal yang gak berubah, the goodness of God and His mercy. Mari kita mau naikkan pujian kita buat Allah yang baik, yang gak terpengaruh kondisi apapun. Mari katakan, Lord you are good, Lord you are good and your mercy endure it forever. Sekali lagi katakan, Lord you are good. People from every nation, and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. We worship you, oh God. We worship you. Lord, you are good. Come on, sing together. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. What's more, Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Come on, say people from every nation. Generation
bagi kita. Tuhan yang mau disalibkan demi cintanya pada kita. Tuhan yang mau menyelamatkan hidup kita. Sekalipun kita gak ada apa-apanya di hadapannya, namun demi cintanya, Dia memberikan hidupnya buat kita. Mari dengan segenap hati kita katakan hanya pada Dia. Dear God, I am forever yours. Everything I have, I am forever yours. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King. There is a King. Lord, the scars of healing. There is a Son who gave me grace. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow, oh God. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow. So here I bow to lift Jesus, be glorified in all things. For all I am yours, forever yours. So God, here and now, God, here and now, be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. God, here and now, God, here and now, be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Come on, just stay together. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Let's all sing together. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all
Di dalam ketidakpastian kita sungguh memerlukan seorang pribadi yang penuh kepastian, bisa memberikan kepastian dalam hidup kita. Oleh karena itu church, we need Lord today more than yesterday. More than the air we breathe. More than anything. We need God today more than ever. Let's come say together, I need you. I need you, Lord. I need you. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you. I need you. Say it again. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you. I need you. I need you more. More than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more. I need you more, oh God. More than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. Mari katakan sekali lagi, I need you more. I need you more than yesterday. I need you, Lord. We need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Let's come again, say, I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Kami memerlukan Tuhan di tahun ini lebih daripada tahun yang sudah kami lalui, Bapa. Karena memang kami adalah orang-orang yang tidak bisa lepas dari penyertaan Tuhan, orang-orang yang edik akan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami baru menjalani beberapa hari dari tahun 2022 ini. Kami bersyukur untuk beberapa hari yang sudah bisa kami lalui. Tetapi Tuhan, masih ada ratusan hari lain yang belum kami lalui dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebagian besar dari kami memiliki rencana demi rencana.
Tetapi sesungguhnya kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan rencana yang sudah kami buat itu Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kiranya mengawali tahun ini kembali, kami ingin mengerti, memahami penyertaan Tuhan yang seperti apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan untuk menjalani ratusan hari yang ada di tahun ini kembali. Dan menyerahkan seluruh rencana itu dalam pengasihan Tuhan. Sebab itu berbicaralah Engkau ya Tuhan. Tolonglah berbicaralah kepada telinga kami dan kepada hati kami. Sehingga kami mengerti dan memahami rencana Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom rekan-rekan yang terkasih. Saya bersyukur kita bisa melewati tahun 2021 di dalam penyertaan Tuhan. Dan hari ini kita sudah melangkah bersama di tahun yang baru, di tahun 2022. Dan biarlah kiranya kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang terus mencari penyertaan Tuhan, mencari firman Tuhan, dan tidak membiarkan hari yang istimewa, hari Minggu, untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 41, dari Yesaya 43 maksud saya, Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan buat kita semua, rekan-rekan yang terkasih yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada bisa mengikuti saya. Kalian bisa buka Alkitab kalau kalian bawa Alkitab atau lihat di gadgetnya. Yesaya 43 ayat pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah. Tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Rekan-rekan terkasih, salah satu kata yang paling sering disebut orang pada saat memasuki tahun baru adalah kata God be with you. Atau sering kita kenal dengan kata Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, Immanuel itu sebenarnya berasal dari kata Hebrew, kata Ibrani, kata Yahudi, ya, yang terdiri dari dua kata yaitu Immanu dan El. Immanu itu kata artinya beserta kita, bersama kita. El itu artinya Allah. Jadi tepatlah kalau dikatakan Immanuel itu Allah bersama kita, Allah beserta kita. Saudara, kata Immanuel ini ya, kita mudah mengucapkannya waktu kondisi kita ada dalam keadaan yang baik. Waktu segala sesuatu berjalan dengan baik, everything running well, kita gampang untuk mengucapkan kalimat ini, bukan? Immanuel, Allah beserta kita. Seperti yang teman-teman mungkin lakukan beberapa waktu yang lalu waktu memasuki tahun baru. Ya.
Kita menerima message dari teman, God be with you, Immanuel, Allah beserta kita. Atau kita juga mengirimkan kalimat seperti itu. Tetapi mampukah kita berkata Immanuel pada saat kondisi buruk? Bisakah kita kemudian mengirimkan pesan kepada teman yang sedang berduka dan berkata Allah beserta dengan kamu? Atau bisakah kita membaca dengan hati yang kita bisa menerima seorang teman yang berkata pada saat kita duka dikirimkan kata Immanuel, Allah beserta dengan kamu. Saudara, jika Tuhan menyertai, banyak orang bertanya begini kan, mengapa dia membiarkan aku kehilangan orang yang aku kasihi? Kalau dia menyertai, mengapa dia membiarkan aku kehilangan pasanganku? Mengapa dia membiarkan aku kehilangan orang yang aku kasihi, saudaraku? Apa artinya Allah beserta kita di tengah penderitaan, kesulitan dan kehilangan? Apa artinya? Saudara, jika pertanyaan itu ditanyakan kepada saudara, apa yang saudara akan jawab? Beritahu aku, apa artinya Immanuel? Apa yang kira-kira saudara akan jawab jika ada seseorang yang bertanya kepadamu tentang Immanuel? Waktu dia sedang mengalami kesulitan atau mengalami kehilangan atau mengalami penderitaan. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak hanya bergumul untuk tahu jawabannya. Apa artinya Immanuel dalam hidup kita secara keseluruhan. Tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Allah, untuk memberitahu apa artinya Immanuel, Allah beserta kita itu. Penyertaan Tuhan yang seperti apa yang Alkitab saksikan kepada kita. Sebab itu mari saya ajak kita semua untuk melihat apa yang Allah katakan melalui nubuatan Nabi Yesaya yang tadi sudah kita baca dari Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara perhatikan di ayat yang ke-43 itu ya, kalimat pertama perhatikan kalimat pertama apa muncul? Tetapi sekarang. Saudara, kalimat kata penghubung tetapi sekarang, kata ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Allah pada perikop ini terkait dengan perikop yang sebelumnya. Ya, karena seperti kalau begitu perhatikan ini. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, aku ngerti permasalahanmu, aku mengerti kondisimu, tetapi sekarang, nah itu kalimat tetapi sekarang berkaitan dengan apa yang sebelumnya dibicarakan. Nah, saudara, dalam perikop sebelumnya Nabi Yesaya itu menjelaskan tentang kegagalan bangsa Israel untuk meresponi Allah dengan ketaatan. Bangsa ini gagal untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah katakan. Mereka tidak taat. Sebab itulah Tuhan berkata dalam Yesaya 42 ayat 20, kalimat yang sebelum Yesaya 43 ini. Dia katakan begini, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Saudara, bayangkan bangsa Israel itu diumpamakan sebagai orang yang melihat banyak. Bukan umpama lagi, memang banyak yang mereka lihat. Apa yang Allah perbuat, apa yang Allah lakukan bagi umat pilihannya ini. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Mungkin ini sama seperti kalau kita nonton televisi, yang kita nonton itu kan bukan hanya siaran berita, yang kita nonton itu bukan hanya film yang kita tonton, tapi kita juga nonton apa? Iklan, benar nggak? Saudara pernah tahu berapa banyak iklan yang kita tonton dalam satu film selama 2 jam? Nggak banyak kan? Nggak ada yang nggak pernah kita hitung. Nah, kira-kira saudara bisa jadi begitulah bangsa Israel pada waktu itu. Engkau melihat banyak, tapi melihatnya seperti iklan. Nggak tahu, nggak pernah diperhatikan. Saudara, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Mungkin suara Tuhan hanya dianggap sebagai sebuah keributan yang tidak perlu didengarkan. Saudara, bangsa Israel itu sama seperti anak yang sudah dewasa, tetapi suka melawan orang tuanya. Dengan apa? Dengan hidup dalam pergaulan yang tidak benar,
dan merusak masa depannya. Saudara, orang tua yang baik tentu mau anaknya itu hidup dalam pergaulan yang baik. Ya, dalam pergaulan yang baik. Orang tua yang benar itu pasti mau anaknya itu punya masa depan yang jelek. Yang bagus harusnya gitu ya, bukan yang jelek. Tapi saudara, kalau kemudian kita kemudian hidup dalam pergaulan yang tidak benar, ya, kita merusak masa depan, orang tua pasti merasakan sesuatu yang sia-sia dalam mendidik kita. Ya, sejak lahir dipelihara dengan baik oleh orang tua, ya, diberikan makanan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, tetapi waktu dewasa semua yang dilakukan oleh orang tua itu dianggap sepi. Ya. Rekan-rekan yang seperti saya yang sudah punya anak dan anaknya masuk sekolah tahu pendidikan itu adalah sesuatu yang mahal untuk kita yang tinggal di kota Jakarta. Ya. Tidak mudah kemudian memilih sekolah lalu membayar kebutuhan yang ada di sekolah itu. Biayanya sangat besar. Tetapi sebesar apapun biayanya, orang tua menyediakan yang terbaik bagi anaknya, berharap bahwa anaknya dengan pendidikan yang terbaik punya masa depan yang terbaik. Tetapi waktu kemudian setelah besar kita justru tidak punya masa depan yang baik, kita memilih yang tidak benar, pergaulan yang tidak benar. Hal itu mengesalkan dan membuat orang tua kecewa. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang tua kalau kemudian anak yang dia didik dari kecil kemudian sampai besar kemudian berlaku seperti itu? Apa yang dilakukan? Sudah pasti ada rasa sedih, penyesalan yang bercampur mungkin dengan kemarahan. Saudara, Allah juga marah terhadap umatnya yang berdosa. Dia mau yang terbaik, umat pilihannya diberikan yang terbaik, dianugerahi begitu banyak berkat, diperlihatkan begitu banyak anugerah, bahkan mujizat pun dilakukan. Tetapi kemudian ketika mereka tidak mau mendengarkan Tuhan dan hidup sesuka hati mereka, Tuhan kemudian marah. Maka kemudian dikatakanlah di ayat 25 dari pasal Yesaya 42. Ayat 25 berkata, maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya. Jadi Tuhan itu marah, kesal juga. Nah saudara, kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Di dalam kedaulatannya saudara, Israel kemudian dibiarkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk kalah perang dengan bangsa Babel. Bangsa Israel kemudian dikalahkan oleh kerajaan Babel, mereka diangkut sebagai tawanan di Babel. Mereka hidup sebagai orang buangan. Saudara, apakah kondisi mereka baik-baik saja waktu mereka ada di Babel? Tidak, saudara. Kondisi mereka itu sama seperti anak bungsu yang makan makanan babi di negeri orang. Saudara, salah siapa anak bungsu dalam perumpamaan Tuhan Yesus? Salah siapa anak bungsu itu kemudian hidup dalam kondisi yang menyedihkan itu, makan makanan babi? Kita perlu ingat saudara, bagi orang Yahudi, babi adalah sesuatu yang haram. Ya, memegang babi saja, bersentuhan dengan babi saja, haram hukumnya. Apalagi makan makanan babi. Dalam kondisi kita saja yang suka makan babi, saudara ya, kita nggak akan mau makan makanan babi. Dengan kata lain, perumpamaan itu ingin menunjukkan bahwa kondisi si bungsu ada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kesusahan dan kesulitan hidup yang dialami si bungsu itu diakibatkan oleh pilihannya sendiri. Apa yang dialami oleh si bungsu menggambarkan apa yang dialami oleh manusia yang hidup jauh dari Allah. Saudara, dengarkan kalimat ini. Segala pemberontakan, pelanggaran, dan dosa akan membawa hidup di dalam penderitaan, kesulitan. Itu adalah kenyataan yang akan kita alami. Sekali lagi saudara, segala pemberontakan, pelanggaran, dosa akan membawa kita hidup dalam penderitaan. Itu adalah kenyataan yang akan kita alami. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka hidup sebagai orang buangan di Babel. Salah siapa mereka menderita? Salah mereka sendiri. Saudara, memang ada penderitaan yang disebabkan oleh bencana alam, kita tahu itu. Ada yang disebabkan oleh orang lain.
Bukan karena kita tapi orang lain. Karena orang lainlah kita menderita. Atau yang dikarenakan kuasa gelap, saudara. Ada memang. Tetapi ada penderitaan yang memang disebabkan oleh dosa kita sendiri. Kesalahan kita sendiri. Kita yang tidak mau berubah. Salah siapa kita menderita? Ya salah kita sendiri, saudara. Saudara, bangsa Israel sewaktu mereka dalam pembuangan, mereka sadar bahwa mereka ada dalam pembuangan, mereka ada dalam kesulitan, mereka itu karena dosa mereka sendiri. Tetapi saudara, waktu mereka dibuang, waktu mereka menderita, ada sesuatu yang mereka salah pahami. Mereka pikir kalau Tuhan hukum mereka, maka Tuhan juga sudah tinggalkan mereka. Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Sebab itulah kemudian Tuhan berkata begini di Yesaya 43 ayat 5a. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Saudara, kalimat jangan takut itu diucapkan berulang kali di kitab Yesaya ini, saudara. Dan pertama kali sebenarnya Immanuel itu muncul di kitab ini. Ya, sebuah kalimat yang tidak hanya menyatakan nubuatan bahwa Allah itu bersama dengan kita, tetapi juga menyatakan kenyataan hidup umat pilihan Allah. Berulang kali diucapkan jangan takut. Karena apa? Karena hidup tanpa Allah bagi orang Israel itu seperti anak kecil yang tersesat, saudara, di keramaian. Anggaplah kalau di kota Jakarta dulu ada Pekan Raya Jakarta, ada PRJ. Saudara, kalau hidup tanpa Allah itu sama seperti anak kecil yang tersesat di Pekan Raya Jakarta, di PRJ. Apa yang dialami oleh anak kecil ketika mereka tersesat di keramaian yang betul-betul tidak mereka kuasai tempat itu? Pasti ada ketakutan, saudara. Tidak tahu harus berbuat apa. Pasti ketakutan itu sampai kemudian menyebabkan mereka menangis dan mereka tidak tahu mereka harus berbuat apa. Saudara, kalau saudara yang kehilangan anak di PRJ atau saudara yang punya adik lalu adiknya hilang, anggaplah mungkin umurnya sekitar 4 tahun begitu ya. Umur 4 tahun hilang di keramaian. Apa yang saudara akan lakukan? Apa saudara akan bilang, sudah cari sama istri begitu ya, atau sama suami cari mana anak nih umur 4 tahun, saudara ya. Saudara capek keliling cari lalu kemudian nggak ketemu, saudara bilang begini sama istri, ya udahlah biarin aja nanti pulang sendiri. Atau saudara kalau adik saudara hilang, ya saudara cari-cari keliling, atau ponakan saudara hilang, cari-cari keliling nggak ketemu. Apa saudara akan bilang sama mama papa begini, udahlah mah, udahlah pak, ya, atau udahlah Ci, biarin aja, ya. Supaya jadi pelajaran, lain kali jangan jalan duluan begitu ya. Apa itu yang akan kita lakukan? Biarin aja lah jadi pelajaran, kita tinggalin aja. Apa seperti itu? Tidak, bukan? Tidak, kita tidak akan lakukan itu kepada orang yang kita kasihi. Saudara, begitu juga Bapa di surga. Ia tidak akan pernah melupakan milik kepunyaannya. Sebab itu saudara, di Yesaya 43 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saya ambil kutipannya dalam bahasa Indonesia masa kini. Dia katakan begini, bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau. Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui api, engkau tidak akan hangus. Percobaan-percobaan berat tak akan mencelakakan engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah Kudus, Israel penyelamatmu. Saudara, dari terjemahan ini kita tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Allah bukanlah air sesungguhnya atau api yang sesungguhnya. Karena kalimat berikut menyatakan bahwa aku akan menyertai engkau, engkau takkan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Saya berpikir ayat ini berbicara juga kepada kita yang mengalami kesukaran demi kesukaran. Biarkan Tuhan berkata kepada kita, kesukaran-kesukaran itu tidak akan menenggelamkanmu. Itu janji Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang berat yang kita alami tidak akan mencelakakan kita. Tidak akan mencelakakan kita. Saudara, di sini kita belajar sebuah kebenaran. Bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu melampaui semua kesulitan hidup. Saudara, mari katakan bersama dengan saya, saudara.
Penyertaan Tuhan dalam hidup kita melampaui semua kesulitan hidup. Kesulitan hidup yang kita alami tidak akan menyingkirkan Allah yang menyertai kita. Seberat apapun penderitaan kita, seberat apapun kesulitan kita, tidak membuat Allah bergeser 1 milimeter pun dalam hidup kita, saudara. Penderitaan memang berat, tetapi semuanya itu tidak mencelakakan orang pilihan Tuhan. Allah itu maha besar, lebih besar dari semua penderitaan. Allah itu maha kuasa, lebih berkuasa dari semua yang ada, saudara. Pada saat itu umat Tuhan memang masih ada dalam pembuangan, saudara. Mereka masih menderita, mereka masih hidup dalam kesulitan. Tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Waktu saya membayangkan firman Tuhan waktu itu datang kepada mereka dalam kondisi yang masih sulit, masih ada pembuangan. Tetapi firman perkataan itu seperti sebuah sinar dalam kegelapan, saudara. Yang sebelumnya gelap gulita, tiba-tiba kemudian terang. Sehingga mereka menyadari kondisi mereka, saudara. Saudara, keadaan yang gelap tanpa masa depan kemudian mendapatkan secercah harapan. Mereka adalah milik Tuhan. Tuhan akan menebus dan menyertai mereka. Saudara, ini kebenaran yang kita lihat ada di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 ini. Lalu, apa kaitannya dengan kita yang hidup di tahun 2022? Saudara, mari saya ajak saudara flashback kembali selama masa pandemi ini. Saudara, tahun 2020, saya yakin saudara, bagi kebanyakan kita adalah tahun yang berat. Tahun yang berat, bukan? Lalu kemudian ketika tahun 2020 itu kemudian kita lewati, kita masuk tahun 2021. Kita berharap saudara pandemi ini akan segera berakhir. Kita punya harapan, kita punya semangat di tahun 2021 ini. Tapi pertengahan tahun 2021, kondisi kita memburuk, bahkan lebih buruk dari sebelumnya, bukan? Tiap hari kita bisa mendengar orang berduka, bahkan mungkin itu kita alami sendiri, saudara. Bulan Juli tahun yang lalu, saya kehilangan 2 orang saudara dari mama saya. Bulan Juli, awal Juli, kemudian saya terima WhatsApp dari tante saya yang tulisannya begini, Ron, Om Nyong sudah mendahului kita ke rumah Bapak. WhatsApp yang tidak pernah saya inginkan, saudara. Lalu kemudian selang 2 minggu sebelumnya, kemudian tante saya mengirimkan lagi, Ron, ini link Zoom untuk nanti malam. Masuk ya kalau bisa. Om Tence akan dimakamkan malam hari ini. Saudara dari mama saya ini, mereka dua-duanya terkena COVID-19. Dalam waktu lebih kurang 1 bulan itu, kami kehilangan 2 orang yang kami kasihi. Itu berita duka paling gelap di tahun 2021. Bahkan selama pandemi, saudara. Saudara, bulan yang lalu, saudara. Ada pelayanan ke Bali, adalah pelayanan pemberkatan nikah. Saudara, saya berpikir tentu mungkin kondisi Bali akan lebih baik karena waktu mau berangkat ke Bali, saudara, wah airport itu penuh begitu ya, penuh dengan orang ya, pesawat semua penuh, pasti kondisi Bali lebih baik. Saudara, waktu sampai di Bali masih banyak toko yang tutup. Kuta yang ramai itu kini sepi, saudara, masih sepi. Ya, saudara masih bisa bebas foto di pantai tanpa ada orang, background orang di belakangnya. Karena memang sudah tidak ada orang. Saya tanya sama supir yang mengantar kami, apakah banyak yang di Bali yang bunuh diri? Dia bilang yang bunuh diri sih nggak ada Pak, saya dengar. Tetapi yang gila banyak. Sepertinya tiap hari ada aja orang gila baru. Saudara, kemungkinan mereka menjadi gila karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ya. Kemungkinan ada yang memiliki toko, mau buka toko tapi sudah tidak ada modal. Ada kesempatan tapi tidak mau mulai seperti apa kesempatan. Semua sudah tidak ada. Tidak ada jalan keluar. Kemungkinan saudara mereka menjadi gila karena mereka tidak memiliki sumber kekuatan untuk hidup. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah
Kalau orang percaya mengalami hal seperti itu, orang percaya juga bisa kemudian menjadi gila ketika berhadapan dengan realita yang tidak sanggup dihadapi. Apakah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang katanya punya iman, ketika berhadapan dengan realita yang sulit, lalu bisa kehilangan akal sehatnya, bisa menjadi gila? Jawabannya bisa, saudara. Bisa jika bersandar pada kekuatan sendiri. Bisa jika kita hanya berusaha memahami hidup dari kata manusia, saudara. Bisa kalau tiap hari perkataan yang masuk itu hanya dari berita-berita yang kita dengar, dari sekeliling kita, dari sosial media. Bisa, saudara. Yakinlah, saudara, waktu kita dengar berita dari televisi, kita dengar berita dari sosmed, berita-berita itu tidak akan membuat hidup kita lebih kuat. Bahkan mungkin lebih goyah, iya. Sebab itu Tuhan berikan kita firman-Nya supaya hidup kita tidak hanya ditentukan oleh perkataan dunia, tapi oleh perkataannya, saudara. Saudara, ada 3 cara pandang yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, kita itu memahami penyertaan Tuhan itu dalam cara pandang manusia yang terbatas. Ya, terbatas. Manusia itu sangat terbatas, saudara, untuk melihat sekeliling, bahkan melihat penderitaan, melihat kesulitan. Nah, waktu kita melihat penyertaan Tuhan, kita melihatnya juga dengan cara yang terbatas, saudara. Istri Ayub adalah contohnya. Orang yang memahami dengan pandangan yang terbatas ini. Dia gak bisa memahami mengapa suaminya Ayub waktu kemudian dalam kondisi yang sangat sulit, yang sudah tertimpa malapetaka yang begitu mengerikan, kehilangan anak, kehilangan segala sesuatu, masih bisa memuji Tuhan. Istri Ayub tidak bisa memahami itu. Tetapi ini sebenarnya sesuatu yang natural, sesuatu yang alami. Karena Tuhan Yesus pun waktu di kayu salib berteriak apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kemanusiaannya Yesus melihat juga secara terbatas. Orang kalau dalam keadaan yang menderita, sulit memang melihat ada Allah yang bersama-sama dengan dia, saudara. Tapi 2 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit, menampakkan dirinya kepada murid dan berkata, damai bagimu. Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus tidak bisa dipisahkan. Waktu kita lihat ada Jumat Agung yang kita rayakan, ingat ada Paskah. Ada Paskah. Ada kematian memang, tetapi ada kebangkitan. Itu bukti penyertaan Allah yang nyata dalam hidup orang percaya. Kematian adalah bagian dari penderitaan, tetapi kebangkitan adalah simbol bahwa orang yang percaya di dalam Kristus punya harapan hidup bersama dengan Allah. Sebab itu di dalam Kristus kita bisa berkata seperti ini, bahwa penderitaan adalah bagian memang dalam hidup, tetapi bukan akhir dari hidup. Karena Allah Bapa di dalam Kristus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Namanya hidup kekal, saudara, itu berarti bukan hanya kita miliki pada satu masa. Tapi itu artinya apa? Sampai kepada akhir masa pun hidup kekal itu masih ada. Itu yang pertama, saudara. Cara pandang yang perlu kita ubah adalah kita yang memahami penyertaan Tuhan dalam cara pandang yang terbatas itu harus melihat dengan cara pandang Tuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kita tidak bisa mengukur penyertaan Allah itu hanya dengan kebaikan dalam hidup kita. Maksudnya apa? Kita nggak bisa mengukur penyertaan Allah dengan kebaikan. Karena itu yang sering memang kita lakukan, saudara. Waktu kita sehat, Allah menyertai. Waktu kita sakit, kita bertanya di mana Allah. Waktu usaha kita diberkati, omset penjualan besar, dagangan laris, Tuhan menyertai. Tapi bagaimana waktu usaha mandek, penjualan seret, di mana Tuhan? Kita bertanya. Saudara, Allah seperti apa sebenarnya yang kita percayai? Selalu bayangkan misalnya kalau ini ada hari-hari yang kita jalani. Hari pertama Tuhan berkati, kita bilang Tuhan menyertai. Hari kedua kita melangkah, Tuhan memberkati. Kita bilang Tuhan menyertai kita. Hari ketiga kemudian
Kita melangkah, tapi di sini kita sakit, saudara. Kita divonis sesuatu penyakit yang kita tidak mau dengar. Lalu kita melangkah lagi hari kedua, berharap Tuhan menyembuhkan. Tapi kesembuhan tidak kunjung tiba. Kita melangkah lagi berharap bahwa Tuhan menyertai. Tapi Tuhan kemudian ternyata tidak menyembuhkan. Lalu kita lihat ke belakang, saudara. Hari-hari yang sudah kita lalui. Lalu kita bilang apa? Ternyata kita bisa lihat dari hari pertama, kedua, ketiga, waktu keadaan semua baik, kita bilang Tuhan menyertai. Tapi kemudian hari berikutnya, waktu kondisi tidak membaik, kita bilang, di mana Tuhan? Apakah memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang on off dalam menyertai kita? Tuhan seperti apa yang kita percayai? Atau kita salah mempercayai Tuhan? Saudara, cara pandang yang benar adalah kita berkata waktu hidup penuh berkat, Allah menyertai. Waktu hidup penuh susah, Ia menopang kita dengan kasih-Nya. Saudara, Yusuf menyimpulkan dengan baik sekali Kejadian 50-20. Dia berkata apa? Engkau merekara-kakaknya untuk yang jahat, tapi Tuhan merekara-kakaknya untuk kebaikan. Saudara, yang buruk bahkan yang jahat tidak membuat Allah itu absen. Ia hadir dan mengubah yang buruk itu menjadi sesuatu yang sejalan dengan rencananya. Itu yang kedua, saudara. Bahwa kita tidak bisa mengukur penyertaan Allah itu hanya dengan kebaikan dalam hidup kita. Sepanjang waktu Dia ada dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, penyertaan Tuhan itu tidak hanya ada di bumi. Tidak hanya ada di dalam hidup yang fana ini, saudara. Penyertaan Tuhan itu kekal adanya. Nah, tadi saya cerita nih hari ketiga baik-baik, lalu kemudian sampai hari ke-6, kondisi kita malah makin memburuk, Tuhan tidak menyembuhkan. Lalu hari yang ke-7, meninggal dunia. Lalu kemudian apa yang kita bisa lihat? Di mana Tuhan? Kemudian kita yang meninggal, anggaplah orang yang kita kasih. Di mana Tuhan? Saudara, saat kematian menghampiri orang yang kita kasihi, itu bukan akhir kisah hidupnya, saudara. Kematian orang percaya bukan babak akhir. Kematian justru merupakan pintu untuk orang yang kita kasihi hidup bersama dengan Allah dalam realita kekekalan, bukan yang fana. Saudara, jika seseorang yang sangat dikasihi, kita kasihi dalam keluarga meninggal, dia ada bersama dengan Tuhan. Saya tolong untuk kita memahami hal ini. Saudara, kalau seseorang yang kita kasihi dalam keluarga meninggal dunia, biasanya saudara kita akan menguburkan atau mungkin mengkremasi. Itu yang terjadi di Jakarta, bukan? Nah, pertanyaan saya begini, mana yang akan lebih diingat oleh keluarga, yang dikuburkan atau yang dikremasi? Dan lalu kemudian dilarung ke laut. Mana yang akan lebih lama diingat oleh keluarga? Mungkin ada yang bilang, pasti yang dikuburkan dong. Karena ada apa? Ada kuburannya. Kita bisa visit setiap tahun. Biasa beberapa orang kemudian mengunjungi lagi, misalnya pada hari kematian orang tersebut. Atau kemudian pada Jumat Agung datang ke kuburan. Biasa itu juga yang kami lakukan dalam keluarga kalau kami ada di Pulau Bintan, saudara. Kita akan kunjungi makam orang yang kita kasihi. Pasti yang lebih diingat adalah yang dikuburkan. Ya. Tapi pertanyaannya, berapa lama diingat oleh keluarga? Berapa keturunan akan diingat? Berapa keturunan? Coba saya tanya lagi. Siapa yang tahu nama akongnya? Ada yang tahu nama akong? Mungkin ada beberapa orang yang tahu. Siapa yang tahu nama papa dari akong? Udah mulai sulit kan ya? Bayangkan kalau saya tanya lagi, siapa yang tahu nama akong dari akong? Saudara pasti mungkin sudah banyak yang tidak mengingat. Saudara, kita tidak mengingat mereka karena mereka tidak bersama-sama dengan kita.
Meskipun ada kuburannya mungkin, tetapi hanya butuh beberapa generasi berikutnya kemudian, orang yang dikasihi, sangat dikasihi dalam keluarganya itu tidak akan diingat lagi. Kenapa? Karena mereka tidak bersama-sama dengan kita. Atau kita tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi Allah bersama-sama dengan mereka dalam kekekalan. Orang yang paling dikasihi dalam beberapa generasi akan dilupakan oleh generasi penerusnya, tetapi tidak dengan Allah. Orang itu akan tetap diingat oleh Allah. Kita ini adalah milik Allah. Ia menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya pada kekekalan. Penyertaannya sempurna. Sebab itu saudara, jangan mengukur penyertaan Tuhan yang kekal itu dengan hidup kita yang sementara. Seperti lagu dalam KPPK nomor 50 ayat keempat. Saudara, lagu ini berkata begini nih. Judulnya Hitung Berkatmu. Kalimat dalam ayat keempat syairnya berbunyi begini. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai sorga. Saudara, Allah di dalam Kristus itu menjanjikan sebuah kehidupan yang tidak berakhir. Ada bersama-sama dengan Dia. Dan itu semua melampaui kesulitan penderitaan yang bisa kita alami di bumi ini, saudara. Sebab itulah saudara, firman Tuhan dalam Roma 8:35-39 juga menyatakan kebenaran penyertaan Allah ini. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, perhatikan kalimat ini, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di manakah penyertaan Tuhan pada seseorang yang kita cintai ketika dia berhadapan dengan maut? Tuhan ada bersamanya. Sebab itulah kita berkata bahwa rest in peace. Kita menulis, saudara. Kita menulis, kalau kita kuburkan, kita menulis pada nisan orang yang kita kasihi. Rest in peace. Kita adalah milik Allah. Ia menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai pada kekekalan. Saudara, di tahun 2022 ini kita punya 365 hari. Pertanyaan saya, di hari apa saja Tuhan menyertai kita? Apakah hanya di hari Minggu? Tidak, bukan. Setiap hari Tuhan menyertai. Apakah hanya pada saat hari cerah Tuhan menyertai kita? Tidak. Pada hari yang tidak cerah pun, hari yang mendung pun Dia menyertai kita. Apakah hanya pada hari yang penuh dengan berkat? Di hari yang paling buruk pun Dia ada bersama dengan kita. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah membuka hari dengan kesadaran bahwa Dia menyertai kita. Yang perlu kita lakukan di sepanjang tahun ini, saudara, adalah membangun hubungan, membangun relasi kita dengan Dia yang menyertai. Saudara, ini ibarat kita yang tinggal bersama-sama di dalam rumah. Saudara, kita perlu bicara dan melakukan sesuatu bersama-sama dengan orang yang tinggal serumah dengan kita. Ya. Jika kita nggak melakukannya, saudara, kita nggak bicara, kita nggak ngobrol, kita nggak melakukan aktivitas bersama-sama di dalam rumah dengan orang di mana kita tinggal bersama, saudara, jangan-jangan kita pun nggak sadar kapan dia nggak ada bersama dengan kita. Betul?
Misalnya teman-teman yang mungkin kos, kita tidak melakukan pembicaraan dengan teman kos kita dengan setiap hari. Jadi dia tidak pulang hari itu pun ke dalam kamarnya kita nggak tahu. Nah sayangnya saudara, kadang-kadang mungkin itu bisa terjadi pada kita yang tinggal serumah dengan orang tua kita, atau dengan pasangan kita, atau dengan anak kita nggak pernah ngobrol. Ya, pergi pulang pun kita tidak menyapa. Lalu saudara, kita nggak menyadari waktu mereka juga nggak ada. Nah saudara, demikian juga relasi kita bersama dengan Tuhan. Jika pada hari biasa kita tidak berbicara dengannya, bagaimana mungkin kita bisa mendengar dia ada bersama dengan kita pada saat hari susah? Saudara, mari kita awali tahun 2022. Bukan bertanya di mana Tuhan, tapi bertanya di mana kita di dalam hari-hari kita menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada seorang anak kecil yang bertanya kepada mamanya, "Ma, jika Tuhan menyertai kita, mengapa kok dia membiarkan papa meninggal karena COVID-19?" Sang anak baru saja kehilangan papanya yang dia kasihi karena COVID, saudara. Saudara, sang ibu dengan air mata yang masih berlinang membisikkan ke telinga anaknya, "Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Papa memang sudah tidak bersama kita lagi. Tetapi Papa ada bersama dengan Tuhan di sorga. Pada saat ini dia ada dalam kekekalan. Satu hari nanti waktunya tiba, jika waktunya tiba, kita akan bersama Tuhan di sorga juga. Kamu jangan khawatir ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kamu jangan khawatir ya, Tuhan tidak meninggalkan kita." Kalimat itulah yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kita yang melangkah tahun 2022 ini dengan kekhawatiran. Kamu jangan khawatir ya, Tuhan ada bersama dengan kita. Itulah kalimat yang Tuhan ingin katakan kepada kita yang melihat masa depan kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Ini adalah kalimat yang mungkin hari ini diberikan Tuhan kepada kamu yang bergumul dengan pekerjaanmu. Kamu tidak tahu kemana pekerjaan ini akan membawamu. Kamu tidak tahu dengan masa depanmu bahkan. Kamu khawatir bagaimana nanti, bagaimana tahun ini. Kamu jangan khawatir ya. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengundang teman-teman, rekan-rekan sekalian menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Berdoalah memohon penyertaan Tuhan, anugerah penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan itu dalam hidupmu. Berpeganglah kuat pada tangan Tuhan yang tidak melepaskanmu itu. Jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, siapa yang mampu memisahkan kita dengan kasih-Nya? Tidak ada. Tuhan, berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kami di awal tahun ini adalah semua kesulitan, semua penderitaan, semua tantangan tidak menyingkirkan penyertaan Tuhan itu 1 mili pun dari hidup kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami akan melangkah di hari-hari yang tidak kami ketahui apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kami tahu ya Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada tantangan, mungkin ada penderitaan, mungkin ada kepedihan, mungkin ada kesedihan.
Tetapi Allah yang melampaui semua itu ada bersama dengan kami. Bapa, tolonglah kami untuk berjalan tiap hari menyadari ada anugerah Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk tiap hari berseru kepadamu Tuhan. I need you more than yesterday. I need you more than yesterday. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini kembali meneguhkan kami. Di dalam dan melalui Kristus Yesus, Sang Immanuel itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan bacakan pertanyaan refleksi bagi kita semua untuk bisa kita renungkan di dalam FC kita maupun keluar bersama dengan keluarga kita setelah selesai dari ibadah ini. Yang pertama adalah, mari kita coba sebutkan 3 bukti nyata penyertaan Tuhan di dalam tahun 2021 dalam hidup kita. Dan yang kedua, bahwa penyertaan Tuhan ini adalah sesuatu yang perlu dirayakan dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan untuk merayakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan kapan seharusnya kita merayakannya? Mari kita bisa refleksikan pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara, di FC kita dan di keluarga kita. Dan tiba saatnya buat kita untuk menyembah Tuhan melalui persembahan kita. Kita bisa melakukan persembahan kita melalui dari QR Code di layar saudara maupun dari nomor rekening yang sudah tercatat juga. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita memberikan persembahan kita untuk kita boleh menyatukan hati kita, membawa ucapan syukur kita di depan Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya karena anugerah Tuhan semata, kami boleh melewati tahun-tahun hingga tahun 2021 kemarin Tuhan. Hanya karena anugerah penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dan boleh yakin mengatakan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan bersama dengan kami. Dan untuk itu kami rindu Tuhan persembahkan korban syukur kami. Ucapan terima kasih kami Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Dan kami bawa persembahan ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekali lagi saudara, hanya karena anugerah Tuhan, kita bisa menyambut tahun yang baru ini. Mari dengar pengucapan syukur, katakan, thank you Jesus, thank you. Karena anugerah-Mu ya Tuhan. Katakan, I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love.
all the praises, all the worship, all the glory, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Dancing my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou dancing my soul, my soul, my Savior God, how great thou art, thou art, how great thou art, dancing my soul, my soul, my Savior God to thee. How great thou art. One more time, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Jemaat yang terkasih, jadilah pribadi-pribadi yang menyadari penyertaan Tuhan di dalam hari-harimu. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa menjadi penanda hidupmu. Damai yang berasal dari Kristus memenuhi hatimu. Dan kiranya Roh Kudus menyatakan pimpinannya dalam hidupmu sehari-hari, sehingga engkau menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal menyertaimu dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini GWS tanggal 9 Januari 2022 sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.